Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Muslimin dan mukminin yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang sangat indah, menarik dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sahabat mulia Abu Hurairah. Suatu ketika Rasulullah datang ke masjid, di mana di masjid itu biasanya ada seorang wanita yang sudah agak tua, berkulit hitam, tapi dia selalu senang membersihkan masjid, menyapu masjid, dan ini diperhatikan oleh Rasulullah. Nah, pada hari itu ketika Rasulullah datang, Rasulullah tidak lagi melihat ada wanita ini, Imra'atul Aswad, wanita yang berkulit hitam ini. Lalu kemudian dia bertanya kepada sahabat dan dia dapat kabar bahwa wanita si penyapu masjid yang sudah tua berkulit hitam ini sudah meninggal dunia. Mendapat informasi ini, Rasulullah bertanya, seakan-akan protes kepada sahabat, kenapa dia tidak dikasih tahu. Maka beliau berkata kepada sahabatnya, afala kuntum azantumuni biha, kenapa kalian tidak kasih kabar kepadaku bahwa wanita itu telah meninggal dunia? Tidak seorang pun sahabat yang berani menjawab, karena pertanyaan Rasulullah menunjukkan ketidaksetujuannya kepada mereka, tidak memberikan informasi tentang meninggalnya si wanita tua itu. Lalu kemudian mereka diam saja, dan kemudian Rasulullah berkata, dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburan orang yang sudah meninggal itu. Maka beberapa sahabat membawa Rasulullah kepada kuburan wanita tersebut, dan kemudian sampai di kuburan, fasalla alaiha, Rasulullah melaksanakan sholat jenazah di atas kuburannya. Muslimin dan mukminin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, ada banyak hikmah pelajaran dari kisah yang sangat indah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 438, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor hadis 1516. Para ahli fikih menjadikan riwayat ini, kisah ini, hadis ini sebagai dalil dibolehkannya kita melaksanakan sholat jenazah di atas kuburan yang sudah meninggal, yang kita baru tahu orang itu sudah meninggal setelah orang itu dikuburkan. Said Sabiq di dalam fikih sunnahnya menjelaskan inilah menjadi alasan bolehnya melaksanakan sholat jenazah di kuburan, asalkan persyaratannya kita baru tahu orang itu meninggal dunia setelah kita sampai di situ dan setelah kita mengetahui kuburannya. Jadi bukan karena dapat berita terus kita sengaja untuk datang terlambat, setelah dikuburkan baru kita datang, bukan begitu. Tapi ini betul-betul kita baru tahu dia sudah meninggal dunia setelah kita berada di tempat itu, maka dibolehkan untuk melaksanakan sholat jenazah di atasnya. Rincian tentang penjelasan ini tentunya ada di dalam kitab fikih yang banyak beredar di kitab ini. Tapi ada hal lain yang juga menarik dari kisah yang dicontohkan oleh Rasulullah ini. Apa itu? Coba kita perhatikan, Rasulullah betul-betul memperlakukan sahabatnya orang Islam pada posisi yang sama. Dia tidak peduli orangnya kaya, orangnya miskin, orangnya terhormat di pandangan masyarakat. Asalkan dia seorang muslim, apapun pekerjaannya, maka Rasulullah memberikan apresiasi yang sama, yang sangat tinggi. Coba kita lihat wanita dalam kisah tadi, sebagaimana yang dalam riwayat hadisnya, itu adalah Imra'atul Aswad, seorang wanita berkulit hitam, sudah tua umurnya, dan pekerjaannya adalah membersihkan masjid. Sampai-sampai ketika wanita ini meninggal, itu tidak langsung dikabarkan kepada Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah tahu, dia seakan-akan menunjukkan ketidaksetujuannya kepada sahabat, sehingga dia bertanya, kenapa kamu tidak bilang kepadaku ketika orang ini meninggal dunia? Ini pelajaran mahal, ini pelajaran berharga, bahwa kita harus memperlakukan orang dalam
tidak hanya melihat status sosialnya, status di masyarakatnya, tapi perlakukanlah beliau seseorang karena dia adalah seorang muslim, karena dia adalah seorang muslimah, karena dia adalah seorang manusia. Kita perlakukan yang sama. Ini adalah pembelaan yang luar biasa dari Rasulullah kepada orang-orang yang secara pekerjaan status sosial mungkin terpinggirkan, termarginalkan, tapi Rasulullah memberikan penghargaan yang sangat indah kepada mereka. Marbot, istilah kita sekarang, tukang beca, tukang bersih-bersih, mereka wajar dan pantas untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan pandangan agama kita. Jangan sampai ketika pejabatnya meninggal, keluarga pejabatnya meninggal, begitu banyak karangan bunga, begitu banyak ucapan duka, tapi orang-orang biasa saja meninggal, kita cuekkan, kita tidak hadir, maka kalangan kita mungkin lupa berdoa. Rasulullah melalui kisah ini menampar kebiasaan kita ini yang memperlakukan orang sesuai berdasarkan status sosialnya, bukan karena status dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, yang mereka itu adalah saudara kita. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya dengan sederhana ini. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.